Ya perkenalkan, nama saya Repandi Ali dan Repandi Ali. Kami dari Pendidikan Olahraga Pelaksana. Langsung pertanyaannya Ibu. Jadi kan ada tadi itu isu yang dikemukakan dari kebijakan menteri terbaru. Ini ada beberapa 15 pertanyaan. Pertama, menurut Ibu, apa kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan? Mungkin anak-anak dari segi keterampilan, dari proyek itu mungkin di Kummer kalau di K13 kan tidak ada proyeknya. Nah kalau di Kummer ada proyek P5. Dari proyek P5 itu memang anak-anak ada pertema. Dari pertema itulah mereka itu dibina untuk membuat suatu kebiasaan sikap. Misalnya kemarin kita sampai tema gaya hidup berkelanjutan, itu membuat kompos. Nah jadi anak-anak tuh setiap hari membuat kompos, bukan tiap hari, maksudnya pada hari tertentu P5 itu kita pelajari praktekkan membuat kompos dari daun kering. Dari daun kering itu diberilah kami pupuk dari apa gitu ya namanya. Nah itu jadi itu mereka nanti menanam. Kemudian ada juga gaya hidup berkelanjutan. Ada dan yang sekarang nih kami masuk ke bangun jiwa ragaku. Jadi dari itu anak-anak selalu membawa bekal makanan. Nah dari bekal makanan itu mereka diberi kebijakan kesehatan. Ya dari makanan itu serta dari. Nah kalau kekurangannya dari Kummer ini kerja. Iya, kalau untuk guru ya betul. Iya betul. Iya, belum satu. Sedangkan kita ini guru kan harus memperhatikan murid belajarnya dari tiga aspek, dari afektif, psikomotorik sama kognitifnya. Nah, kognitif ini kadang-kadang terbengkalai, afektif dia bersikap dia baru dengan psikomotorik dia juga guru banyak apa terlewatkan itu kerjakan ilmunya sedangkan untuk imbas ke anak-anak itu kurang. Kami pun juga blank jadi kebanyakan ilmu jadi kurang fokusnya. blank nah itu sih yang jadi kekurangan kebanyakan Yang kedua ini, bagaimana pendapat Ibu tentang sistem zonasi penerimaan siswa baru saat ini? Iya, untuk sekolah ke sekolah. Sebenarnya sih ada kekurangan. Kalau memang mereka sekolah itu pertama menghemat dari dia berkendara, kasihan. Kalau emang misalnya nih cuma harus donasi itu ditambah lagi kebijakannya, jangan cuma donasi aja tapi donasinya ditambah bagi anak-anak yang berprestasi boleh sih masuk di situ karena yang sebenarnya donasi sekarang hanya donasi aja yang sedangkan misalnya nih di SD 10 ya yang terkenal kan SMP 10 SMP 10 ada murid yang berprestasi tapi dia rumahnya jauh mau masuk di yang berprestasi tadi sekolahnya, sedangkan ada yang sedang-sedang aja yang tidak ada kata sebentar masuk karena donasi. Harusnya ditambah kebijakannya donasi dan bagi tim yang berprestasi. Jadi kalau misalnya kebijakannya ditambah, tapi kalau misalnya hanya untuk donasi aja
Iya. Kalau memang di sekolah itu gurunya IT-nya bagus, sekolahnya bagus, sedangkan dia adalah seorang anak murid yang smart juga. Nah, ketika donasinya dia mendapatkan SMP yang biasa aja, kan kasihan. Jadi semua kebijakan itu kayaknya kurang bagus. Maunya itu bagus, cuma ditambah. Jangan cuma sekedar donasi aja. Enggak percaya. Apakah perlu dilakukan pembalian ujian nasional yang lain dari kebijakan sebelumnya kan yang baru nih kan sebelumnya belum ada UN dihapus sekarang kan dari kebijakan baru mau diadakan berarti itu bagaimana perlu dilakukannya kembali ujian apakah perlu sekolah yang bagus gitu ya. Kalau memang akan diberlakukan boleh asal dibuatnya soal itu dari sekolah sendiri ditambah juga dengan kebijakan yang lain. Jangan cuma kadang-kadang cuma kognitifnya aja yang kognitif itu cuma pengetahuannya aja yang dinilai. Kadang afektifnya dia dan psikomotornya saat anak-anak itu kan dia bukan hanya berkembang satu aja, dia bisa di keterampilan. Misalnya gini, misalnya dia nanti kalau sekolah yang berkejuruan itu kayak otomotif, dia pintar merangkai, sedangkan yang punya pengetahuan kan cuma pengetahuan toh. Jadi kalau saya UN bukan salah satu jalan untuk meluluskan, bisa berbagai cara. Kalau saya pengetahuan bisa aja dia misalnya pokoknya jangan jadi sekolah aku kalau bisa dikasih gitu untuk menyelesaikan jangan cuma. Dan saya juga kurang sependapat dulu jangan cuma pakai NIM ya. Nah pakai NIM kalau misalnya si anak tapi dari keadaan sakit, nah bagaimana NIM tiba-tiba rendah. Jadi manusia itu kan tiba-tiba manusia turun naik tuh. Jadi kayak NIM itu kayak dulu saya nggak setuju karena dulu saya orang ya bisa lah, tapi ketika itu kenapa sih semua beruntung NIM saya rendah. NIM saya rendah, tapi kalau di keseharian saya tinggi, tapi saya sangat tidak terima saat itu karena hanya dengan NIM orang dimasukkan ke sekolah yang bonafit, sedangkan NIM yang rendah ya semesta sudah masuknya. jadi tolak ukurnya Nah jangan tolak ukur ini tolak ukur UN itu. Tapi kalau menurut saya ketika dia pintar misalkan tapi pada saat itu dia sakit misalnya kondisinya kurang bagus atau misalnya dia mengalami psikologi di rumahnya bisa saat itu nggak tahu kondisinya. Nah pasti ketika itu ada nggak misalnya dia semangat tapi dia ketika dia mengisi dia kadang-kadang nggak bisa karena mungkin banyak anak-anak itu kan banyak pengaruhnya gitu. Jadi kalau menurut saya itu jangan jadikan kalau bisa kebijakannya gitu tuh yang berubah karena kan soalnya itu zaman juga iya kembali ya. Bagaimana cara Ibu dapat mengintegrasikan konsep budaya lokal dalam proses mengajar di dalam kelas? Budaya lokal ya. Iya. Kadang saya di belakang kadang kita kaitkan juga dengan kebudayaan kita, misalnya seperti budaya Korea. Nah, itu kan misalnya makanannya tuh kayak berupa noodle mie ya. Nah, kita bilang jangan cuma mie aja, ditambah dengan makanan kita, seperti kayak pempek kan, misalnya. Nah itu dibudayakan, atau misalnya kita bikin mihun yang bersayur, ini campur sayur, bubur Manado, jangan sampai cuma itu karena saya kelas 5 ya. Kadang-kadang anak-anak itu saya bilangin jangan cuma cinta makanan asing, itu boleh, tapi kalian juga harus mencicipi kayak makanan dari Manado, bubur Manado. Kalian dari mana? Saya sukunya dari Makassar. Nah Makassar apa? Coto,
utama dalam mengembangkan potensi siswa. Sangat utama itu kadang-kadang pemendana. Misalnya gini, anak-anak kita ini harus tetap menari. Kadang dari sekolah dari orang tua juga banyak kayak menari misalnya. Kalau misalnya itu jadi cermat gitu ya. Kadang ini mungkin anak-anak menurun ya, karena mereka bermain. Ya, jadi kayak kami kurang fokus. Kalau kita ajarin itu, nanti udah hari ini, nanti besoknya lupa. Kayak matematika, persamaan dan tidak persamaan itu kita lupa. Jadi semuanya mana nih? Ini ada. Itu kan sudah dasar perpecahan pengaruh teknologi kayak gitu ya. Itu sih yang tantangan. Potensi mereka ada, dan kami juga cuma gitu. Dan itu nanti sekolah kemudian ada sembilan, tapi kami ini sebenarnya itu ya ini kan guru umum nih. Kalau bisa datangnya narasumber yang benar-benar dari sekolah termasuk subjek lah, datangkan yang orang yang benar-benar punya ilmu mumpuni. Tapi kalau untuk anak-anaknya ya bagus aja kalau misalnya, cuma itu tadi dana kerja sama orang tua yang kadang-kadang mungkin orang tua juga kurang Tantangannya itu aja. Kebijakan kan ada yang kerjasama, sekolah itu bakal bekerja sama PSSI. Nah, jadi bagaimana pendapat Ibu tentang rencana kerjasama antara sekolah dan lembaga nasional seperti PSSI? Itu Persatuan Sepak Bola. Ada sih kalau di sini juara-juara terus tuh kan ya Pia. Berarti memang dari sekolahnya sudah mengembangkan juga. Sudah ada kerjasamanya, kayak Bangkis, mereka bekerja sama kayak senam mantai, dapat juara juga, juara satu, sepak bola, ya ada juga. Nanti kalau nggak mau lebih lanjutnya ya di olahraga ya, coba juga. Kalau terlalu kurang kalau ibaratnya juara itu kan benar, Jepang juara bawah ya. Tapi tidak ada juara. Kalau Pialanya ada. Insya Allah mungkin iya kalau lah. Banyak aja kerjasamanya. Kerjasamanya ada. Apa strategi menurut Ibu untuk membantu siswa menyeimbangkan antara prestasi akademik dan pengembangan bakatnya yang sekolahannya dari Ibu yang ngajar, terus bakatnya yang dikembangkannya. Ya, kami memberikan keleluasaan sebenarnya bagi anak-anak. Kalau mereka misalnya nih, kamu di olahraga, kamu mau ajak anaknya berenang, ketika dalam keadaan belajar, saya langsung mengizinkan. Kalau memang itu diperlukan untuk prestasi berenang, saya izinkan. Kemudian kalau yang potensi mereka pengalaman kalau mereka lebih cerdas dalam bahasa, kami ikutkan di O2SN. O2SN ya, sama PR2SN. Ada yang dua juara kan? Ya. Dua orang tuh juara matematika. Sama ada kalau tarian, pernah juga juara menyanyi, juara 3 di kecamatan. Sebelum sampai ke tingkat kota, masih di kecamatan aja. Ini cukup banyak juga. Iya. Dalam bidang numerasi, metode mengajar apa yang paling efektif menurut pengalaman Ibu? Iya.
mudah untuk perkalian. Oh iya, kita talangi dulu Kak ya. Nah, Nanti saya ganti. ini kalian boleh nih Makasih, pakai Kak. metode apa dari Iya. ketemu Makasih Kak ya. Ya Kak. itu yang saya beri kok. Terima kasih. Ya mungkin juga ini kalau misalnya terkadang di lapangan di luar sekolah, di luar kelas, ya seperti kayak ukuran panjang ini berapa nih? Biasa sih. Apa peran penting bimbingan konseling dalam mendukung perkembangan siswa? Bimbingan konseling dalam mendukung perkembangan peran pentingnya. Iya. Bagus sekali kalau peran konseling itu. Tapi di SD nggak ada, yang ada cuma SMP, SMA. Kalau di SD ini ya mungkin gurunya sendiri. Langsung menyampaikan. Ya kalau saya dulu sama konseling itu. Kalau kami kayak guru kelas, kami pernah langsung misalnya anak berkelahi, saya hadirkan berdua, yang datang berdua. Saya tanya apa penyebabnya. Dan mereka bisa berbaikan kembali dan mereka saya suruh menyadari kesalahannya apa. Nah, jangan sampai seperti ini jadinya. Cuman itu tadi anak-anak ini karena di SD tidak ada konselingnya yang benar-benar menangani, biasanya hanya sebatas di situ. Tapi konseling itu berlanjut ya. Iya. Ya kalau misalnya gurunya itu dia harus lihat nih perkembangan anaknya tadi sudah berkelahi, perkembangan pertamanya bagaimana, nanti keduanya gimana lagi dia nih, dipanggil lagi tuh, oh kamu pada ingat karena sudah banyak Iya. anak itu tadi. Jadi kami karena kami tidak menangani konseling yang betul-betul guru konseling. Seandainya ada guru di SD konseling, dia punya catatan tuh, anak ini sudah berkelahi, berarti aku harus tahu perkembangan dia keduanya gimana. Terus si guru konseling harus kerjasama sama wali kelasnya. Dan kami tidak punya, akhirnya wali kelas sendiri yang menangani. Tapi kami anggap sampai di situ sudah selesai. Nah, untuk perkembangan misalnya kami udah tahu lagi deh. Cuman ya memang sudah dilihat-lihat lagi akhirnya baik-baik aja. Tapi untuk secara administrasi pribadinya kami tidak punya catatannya, hanya sebatas di situ aja. Kalau bisa sih di SD itu harus ada guru konseling. Kalau bisa ada 3, karena kan kita banyak 28 kelas. Kelasnya ada 28. Hombelnya banyak. Modelnya banyak 28. Kalau di rumah aja ada 4 kelas. Kelas 6 4 kelas. Kelas 1 4, kelas 2 4, kelas 5. Nah, kita aja yang paling lama. Lanjut ya. Kuliah nih pertanyaannya. Dari apakah kenaikan gaji guru dapat memotivasi ibu untuk meningkatkan kualitas pengajarannya? Oh iya pasti, kalau kenaikan gaji itu mendukung kesejahteraan buat kami. Tapi sayangnya kadang-kadang gaji kamu naiknya cuma sedikit, kadang-kadang cuma sekian persen. Itu pun Terus padahal sudah naik, sudah barang. Gaji pun naik, sudah diberitahu di televisi guru gajinya naik. Kenaikan gaji. Sekarang barang sudah naik. Belum, padahal PNS-nya belum naik gajinya, belum masuk di kan gerakan. guru itu naiknya banyak itu di gaji berkah. Kalau begitu bakal 100.000 seumur tahun, seumur 4 tahun baru naik lagi 100. Sedangkan untuk naik golongan itu cuma sekitar berapa ya? 50.000. Itu naik golong dari 2A ke 3A Itu gitu. dari golongan dan gaji berkah banget. Makanya Baru dikira. naiknya tuh sekarang per 4 tahun. Terus yang disorot malah gak sertifikasi, yang kadang-kadang juga sertifikasi itu lama baru cair. 3 bulan baru cair. Kadang 4 bulan. Kadang 4 bulan. Gurunya kalau urusan belum. Dan kalau sudah uangnya ditaruh di bank, Lama. jadi harus di-manage yang bagus. Kalau enggak ada Ya sabar Ya. aja. ikhlas itu dari Allah ya. Betul Itu betul dari Bu. Allah. Siapa tahu kan kalau kayak kakak-kakak kan ngajar olahraga, mau ngambil ekstrakurikulernya yang berbayar, misalnya pickleball, ada bola, ada punya teman tuh guru pintar dia strateginya. Jadi dia sore itu kan udah kosong tuh jam 3, dia ambil ekstrakurikulernya
olahraga bola. Satu orang 10.000, 5.000 satu anak. Jadi berapa anak yang pakai dia seminggu berapa kali? Langsung banyak pemasukan. Dapat masukan. Ya, terus ada juga yang lumayan karena PNS itu tapi harus jujur, jadi guru tuh jujur. Jujur pertama, ikhlas dan jujur. Kalau sudah ikhlas insya Allah rezeki. Pertanyaan ke-11, apa kendala utama yang ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka 1? kendalanya. Iya. Kendalanya pekerjaan organisasi semangatnya. Terus yang kedua kami kurang bisa tidak terlalu banyak di kelas gitu. Terus gini, Anak murid itu diberi kebebasan misalnya kamu bisa menggambar, ini bisa menulis berhitung, matematik dipisahkan. Bingung kan ini bisa ini. Nah, harus bisa semua itu bisa, tidak boleh dikekang begitu. Kalau misalnya dia bisa menggambar, bebaskan menggambar. Dia bisa matematik, bebaskan matematik. Jadi gurunya Karena ada kebebasan. kebebasan itu Nadim Pak Nadim. Yang kedua, bagaimana ibu memastikan proses belajar mengajar yang inklusif untuk semua siswanya? pelajarannya juga tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya yang teman-temannya sudah pelajarannya yang sesuai jadwalnya dia bisa, saya kasih. Tapi kalau bagi anak-anak yang kurang, yang dia bisa ajari itu dulu. Jadi saya kadang kadang-kadang teman-temannya itu kok beda dengan kami. Misalnya dari matematika ada ya, yang lain sudah perkalian bersusun, dia masukin jumlahan bersusun atau pengurangan bersusun 3 angka. Kadang-kadang 3 angka aja mereka sudah bingung. Cara mengurangi, meminjam itu kadang-kadang mereka sudah bingung. Jadi di situ kadang-kadang saya jadikan mereka tutor sembahyang. Kalau sudah mereka yang bisa, ajarin temannya yang belum. Tapi kadang-kadang mereka yang tutor sembahyang ini temannya bilang, Bu, dia kok ajarin bermain kesana kesini. Jadi saya bilang apa? Saya sudah dari mereka nggak punya kerjaan, untuk tambah ilmumu perkalian lagi yang berapa pakai metode yang bagaimana. Yang ini tadi saya kurangin lagi. Misalnya semana. Oh yang 4 susun aja Bu, ya sudah 4 susun. Kan gitu. Karena memang kalau inklusif itu kan sekarang kita memang ada undang-undangnya, kita harus terbaru dan kita harus mempunyai anak-anak yang seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya cuma dipekutin, tapi efektif sampai psikomotor mereka luar biasa, aktif banget. Jadi nggak bisa juga membuat mereka bahwa dia anak yang bodoh. Karena siapa tahu mereka itu buktinya si Bilal ya, menurut saya tuh lari kencang, terus katanya berenang jago, tapi kalau di bidang waktu itu memang lemah gitu. Jadi saya nggak bisa mengatakan ini benar tidak bisa. Jadi seperti saya jelas sekarang. Alhamdulillah ya, kita berkaca pada diri kita ya. Nah anak ini kan berkembang. Mungkin waktu SD culun, cupu, nggak bisa apa-apa. Pas SMP, pikiran dia sudah melihat, aku harus jadi seperti ini deh, aku seperti ini. Masa aku kalah, dia punya motivasi. Aduh, alhamdulillah. Jadi nggak bisa memukul rata anak-anak itu semuanya pintar. Jadi semuanya diberlakukan inklusif sama eksklusif. Metode apa yang ibu gunakan untuk mengembangkan keterampilan soft skill siswanya tadi? Soft skill? Iya. Ya kalau misalnya anak itu punya bakat nyanyi, ya kami ajarin. Kalau misalnya anak itu punya bakat bernyanyi, bernyanyi, kami ajarin bernyanyi. Kadang
di sini juga kemarin ada anak yang pintar kaligrafi. Nah itu juga ada Mengajari dapat juara juga, tapi kecantikan aja. Langsung difokuskan dengan gurunya yang Ya, memahami. iya. Kemarin dari Dayak ada juga. Walaupun nggak di post di atau tidak ditampilkan di mana, tapi di post di Facebook. Ada di Facebook, di media sosial TikTok, Facebook, Instagram. Ini menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Iya, kualitas pendidikannya. Pendidikan bisa guru jangan terlalu banyak beban kerjanya. Kalau bisa sih kami ini disiapkan administrasinya guru itu. Jadi guru itu kalau bisa hanya menghadapi anak didik saja, anak didik dan cara mengajar. Jadi kami cuma mencari metode, strategi. Tapi kalau bisa administrasi kami tidak usah lagi dibebani. Kalau bisa tuh kami hanya karena kita sebagai guru ada anak didik dan atas kan kalau hidup yang dibentuk ya kan. Nah jadi kalau bisa kita itu menjadi guru SD kalau bisa kami hanya menghadapi anak dan bagaimana sih cara anak ini supaya bisa ada tiga sikap tadi dia kuasain. Itu jangan dibebani lagi dengan administrasi yang banyak kayak TTP, TPP banyak administrasinya. Kalau bisa disamaratakan agar dan itu disiapkan pemerintah. Kalau memang pemerintah ya maunya begini nih anak-anaknya, ya siapkan lah kurikulumnya sama perangkatnya. Nih aku misalnya pemerintah aku maunya anaknya seperti ini. Ayo sekarang yang guru hanya membentuk nih, menjadikan. Jadi tinggal kami pelajarin. Oh begini. Jadi besok tuh ternyata di situ misalnya praktek tentang tentang misalnya ekosistem. Nah, terus anak-anak disuruh begini-begini, tapi sudah ada RPP, sudah ada modulnya, KTP-nya, tinggal kami melihat dan kami membentuk. Kalau bisa sih saran kami, jadi sudah disediakan. kami Iya, ada persediaannya. sudah ada persediaan dari pemerintah satu paket. Oh ini untuk kelas 1, ini kelas 5. Kalau kami perbanyak aja boleh, misalnya atau kami misalnya ngeprint, tapi sudah standar dari pemerintah. Jadi kami tinggal membentuk anak gitu. Karena itu praktek itu susah loh Kak, daripada cuma sekedar teori. Karena kalau sudah di dalam kelas untuk membentuk anak itu jadi baik, jadi itu susah. Apalagi anaknya kan cuma satu, banyak apalagi anak SD, apalagi kita berkeluarga menghadapi anaknya orang kan. Terus kalau misalnya jadi si gurunya cuma mempelajari aja, aku besoknya metadoku ini deh, strategiku ini, kemudian modul pembelajaranku ini. Nah itu karena kan guru juga harus belajar tuh modul pembelajaran kan banyak tuh, strateginya bagaimana siapkan dulu, diskusikan itu aja banyak nggak seberapa kan. Nah kalau bisa yang ini sih yang terbaru yang udah didengar Yang terakhir, ini kan ada yang biasanya dari anak-anaknya udah terbawa dari teknologi zaman sekarang. Itu bagaimana cara ibu mempersiapkan siswa agar menghadapi tantangan di era global sekarang? Saya sih anak-anak memang ada aturan. Ketika mereka membawa HP, boleh membawa HP pada saat kita mempelajari kayak IPS, kayak pelajaran yang berteknologi, yang menggunakan teknologi seperti kayak IPS, IPA. Saya suruh aja, ayo browsing di Google, boleh. Karena teknologi itu salah satu membantu juga guru di universitas. Atau misalnya bahasa Indonesia tentang mencari ide pokok itu kayak apa sih contohnya, atau kayak tokoh-tokoh, jadi mereka bisa paham dari video pembelajaran YouTube
sih membantu. Karena kalau di sekolahan sebenarnya teknologi itu kan kita arahkan tuh ya sebagai guru. Tapi kalau sudah di rumah, nah anak-anak kan bisa membuka yang beda-beda gitu ya. Aja. Kalau menurut saya teknologi memang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kita akan tertinggal. Ini buat Oh iya. pertanyaannya. Terima kasih sudah Iya. menjawab saya. Iya. Cukup Dan banyak. juga ya banyak kekurangan dalam menjawab sebenarnya. Pengetahuan Tambahin sedikit. aja pintar aja. Iya. Menambah mengkurang Nah, nambah murah kalau ada yang udah bagus. sekali membagi ya.